Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Amiruddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Mardiana, NIM 202015313116, kelas 3 MPIA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsepsi Filsafat Pendidikan Pragmatisme dan Eksistensialisme untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Baiklah, memasuki materi. Sejarah muncul dan perkembangan aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Yang pertama, sejarah pragmatisme adalah suatu aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar-benar dengan melihat kepada akibat dan hasil bermanfaat secara praktis. Aliran ini berkembang di Amerika Serikat dan berkembang ke Inggris, Prancis, dan Jerman. William James adalah orang yang memperkenalkan aliran ini ke seluruh dunia, dan filsuf lain yang terkemuka dari aliran ini adalah John Dewey. Mereka merupakan kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragmatikos yang berarti cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum, dagang, dan perkara negara. Istilah pragmatisme disampaikan oleh Charles Peirce pada bulan Januari 1878 dalam artikelnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Eksistensialisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsuf Eropa abad ke-19 dan 20 yang sepaham bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tetapi juga individu manusia yang melakukan, yang merasa, dan yang hidup. Selanjutnya memasuki para tokoh dan pemikiran pragmatisme dan eksistensialisme. Tokoh-tokoh pragmatisme ada yang pertama William James, yang kedua ada John Dewey, yang ketiga ada Charles Sanders Peirce. Selanjutnya tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Ada Heidegger, ada Sartre, ada Kierkegaard, ada Karl Jasper, ada Nietzsche, dan lain-lain. Selanjutnya pemikiran pragmatisme. Pemikiran pragmatisme yaitu cenderung pemikiran yang spekulatif dan yang praktis, di mana pemikiran yang spekulatif bersumber dari pemikiran filsafat rasionalistik. Selanjutnya, pemikiran eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia, individu yang bertanggung jawab atas kemajuannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Konsep-konsep pendidikan eksistensialisme. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan aliran eksistensialisme di sini adalah memupuk kemampuan individu menjadi diri sendiri yang sebaik-baiknya walaupun tak mungkin terbina hubungan murni dalam komunikasi manusia. Selanjutnya ada pendidikan dan sekolah, di mana pendidikan dan sekolah aliran eksistensialisme ini merupakan pendidikan yang berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan budaya. Selanjutnya ada pendidik atau guru. Di dalam aliran eksistensialisme, pendidik dan guru mendorong siswa-siswanya untuk dapat bertanggung jawab dan dapat mengatasi dampak dari semua tindakan yang dilakukan mereka. Selanjutnya, ada anak didik, di mana anak didik di dalam aliran eksistensialisme ini, kita adalah diri yang kita pilih, yang tercipta dengan membentuk identitas diri kita masing-masing. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum aliran eksistensialisme ini merupakan kurikulum yang didasarkan pada apakah hal itu memiliki kontribusi pada pencarian individu akan makna dan muncul dalam suatu tindakan kepekaan personal yang disebut kebangkitan yang luas.
Konsep pendidikan pragmatisme. Yang pertama, tujuan pendidikan aliran pragmatisme yaitu adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Selanjutnya, kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam konsep pragmatisme yaitu merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Selanjutnya, kurikulum pendidikan pragmatisme yaitu kurikulum yang berisikan pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Selanjutnya, metode pendidikan pragmatisme yaitu metode yang digunakan dalam metode aktif yaitu learning by doing atau belajar sambil bekerja, serta metode pemecahan masalah problem solving method, serta penyelidikan dan penemuan atau inquiry and discovery method. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.